warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru besar kita, guru mulia kita, guru tercinta kita, Ustaz Rahmat nafa'anullah bituli hayati. Semoga Allah berikan beliau, panjangkan umur beliau, Allah berikan beliau kesehatan wal afiyah, Allah bukakan pintu rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul qaul, Haji Isam bin Kinam, Haji Nemi binti Hajah Nemi binti Hajah Ma'an, Haji Mu'abbas bin Jubaidi. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin. Allah angkat derajat beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kuburan-kuburan beliau rawdatan min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada keluarga yang ditinggal. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, berikan keberkahan untuk keluarganya, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kepada para kiai, para asatidz yang hadir, Pak RT, Pak RW, semua yang hadir di sini. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni ketika kita melangkah keluar dari sini, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah basuh hati kita dengan ma'id taubah, dengan air taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, memberikan kita nikmat iman sehingga kita bisa datang melangkahkan kaki kita menuju rumah, menuju majelis ini. Semoga dengan semangat berkumpul kita di sini, jiwa kita, hati kita, jasad kita bersemangat untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak beliau, mengikuti para pewaris dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan jiwa kepada hati setiap orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan demi keimanan mereka. Ahlul mufassirin, ulama mengatakan, kata dengan ayat tersebut, ulama mengatakan tabsirah fi annal iman yazid wa yanqus. Pelajaran bahwasannya
iman itu bisa bertambah dan juga iman bisa berkurang. Betul apa betul? Semangat ini, insyaallah. Iman bisa bertambah dan juga iman bisa berkurang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adzikru yanbitul iman kama yanbitul ma al-bagal." Zikir itu menambahkan keimanan seseorang. Iya, kita ngumpul bareng-bareng di sini, bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah. Ini salah satu buah daripada iman, menambahkan iman seseorang. Sebagaimana kama yanbitul ma al-bagal, sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Di dalam hadits qudsi dikatakan, "Ana jalis man dzakaroni." Aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Aku duduk di situ. Dan juga banyak sekali yang menambahkan keimanan seseorang. Salah satunya bisa hadir majelis. Ini adalah bukti bahwa seseorang memiliki iman. Bahkan iman itu bisa bertambah. Dan untuk menambahkan keimanan, ya, ini dibutuhkan amalan khusus, dibutuhkan ibadah khusus. Sholat menambahkan keimanan, tapi di sisi lain Allah memerintahkan dia untuk berzikir. Wahada minas sunnah. Nah, dan juga orang-orang yang lalai. Adapun orang-orang yang lalai, waktu-waktu yang dipakai mereka untuk lalai, maka syaitan yang duduk bersama orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, berpaling mengingat Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan, kami biarkan setan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu seperti teman karibnya. Dan juga dikatakan di dalam hadis, "Inna syaitan wada'a khatamahu aifamahu ala qalbi ibnu Adam." Sesungguhnya syaitan meletakkan lisannya atau mulutnya pada hati setiap anak Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Apabila orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, khanas, setan itu menjauh. Wa inna siyallaha ta'ala iltagama qalbah. Apabila orang tersebut lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan membisikkan ini orang sampai benar-benar melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walliyadu billah. Dan juga salah satu yang membuat iman kita berkurang itu apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza adnabal 'abdu," apabila seseorang hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, nukita nuqtatus sauda, maka hatinya itu, ya, jadi hati ini, bapak-bapak, ibu-ibu, diibaratkan seperti tisu bersih putih. Jika seseorang hamba bermaksiat kepada Allah, maka akan ditaruhkan jentik hitam di hati tersebut. Tapi apabila dia bertaubat kepada Allah, itu jentik hitam dihapuskan. Dan apabila dia bermaksiat lagi terus, maka hati tersebut akan menjadi hitam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal
rana ala qulubihim. Hatinya itu sampai karatan. Sedangkan hati ini, ya, hati ini bagian daripada seseorang. Iya, Allah tidak melihat muka kita, dan hati ini tempat Allah melihat seseorang. Bagaimana bisa dia memperindah wajahnya, ya, pakai skincare yang rapi, ya, Masya Allah, tapi tidak pernah membersihkan hatinya. Idza saluhal jasadu kulluh. Apabila hatinya bersih, maka bersih semua amalnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya karatan, fasadal jasadu kulluh. Semua apa yang dia kerjakan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Dan Imam Sya'rani juga mengatakan di dalam kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, fala yazalul murid yadhkurullaha ta'ala. Selagi seorang murid, selagi seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hijab al-awham tatamazzaq, dan hijab-hijab dia yang menghalangi dia untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hijab-hijab ilusi dia, hijab-hijab keraguan dia untuk bisa hidup di dunia ini. Kita mikir terlalu jauh, besok mau makan apa. Maka ketika seseorang berzikir kepada Allah, hijab tersebut hilang, tatamazzaq, robek, untuk bisa seseorang usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan melewati beberapa jalan. Ketika seseorang sudah sampai pada tahapan tersebut, maka hijabnya sedikit demi sedikit robek, sedikit demi sedikit robek, karena dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tartafi' wa yadkhul fi hadratil ihsan, dan orang tersebut akan naik satu tingkat demi satu tingkat, sampai orang tersebut yang suka berzikir kepada Allah masuk ke hadratil ihsan, ke perkumpulan al-ihsan. Apa itu perkumpulan al-ihsan? Perkumpulan dengan para anbiya, para aulia, para siddiqin. Wa yashhad biqalbihi anna Allah Ta'ala yatajalla sirran wa jahran, dan orang tersebut akan menyaksikan di dalam hatinya, orang tersebut akan menyaksikan di dalam dirinya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala nampak, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ketika seseorang hamba sudah sampai pada maqam tersebut, ketika seseorang hamba sudah sampai pada batasan level tersebut, maka apa? Wa yarhal bidzalika syuhud, maka hilanglah itu hijab-hijab ilusi kita, keraguan-keraguan kita tentang dunia itu hilang seketika. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haul merupakan bukti atau tanda seseorang anak, tanda kebaktian seseorang kepada kedua orang tuanya. Betul apa betul? Dia mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Karena orang yang sudah meninggal ini, orang yang sudah mati ini diibaratkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Dilemparin makanan kagak bakalan diterima, dilemparin uang juga kagak bakalan
kagak bakalan diterima. Tapi ketika dilemparkan doa, maka doa tersebut akan menjadi faedah, akan menjadi keutamaan buatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajir dan Ansor, mereka mengatakan, yaqulun, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam beriman. Dan Haji Isam bin Kinam dan Hajah Nemi binti Haji Ma'an dan Haji Mu'abbas bin Jubair, mereka ini adalah orang yang telah mendahului kita di dalam beriman. Mereka ini adalah orang yang telah mendahului kita di dalam berislam. Dan ini amalan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan, hal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan ini amalan ajaran dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak ikut ajaran baginda Nabi Muhammad, boro-boro haul, boro-boro haul, berbakti aja kagak sama orang tua. Betul apa betul? Kagak dibeliin skincare, ngamuk tuh anak, dibawain pisau orang tuanya. Ditanya bapaknya kemana? Lagi mancing. Mancing dari pagi belum balik sampai malam. Ini bagi tugas bagi orang tua. Betul apa betul? Tugas bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya. Anak-anak ini semua ditarik ke majelis. Diajarin banyak guru di sini. Salah satunya ada Ustaz kita, Ustaz Rahmat. Ajak anaknya dikenalin sama Allah, dikenalin sama nabinya, biar ini anak tidak melupakan kita nanti ketika kita meninggal. Apa yang kita butuhkan nanti ketika kita meninggal kalau bukan doa daripada anak kita sendiri. Betul apa betul? Nah, dan juga Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, inna min abarral bir an yasilar rajulu ahla wuddi abih. Ya, tanda kebaktian daripada seseorang menghubungkan tali silaturahmi. Ya, tali silaturahmi siapa? Orang tuanya yang udah meninggal. Ini tanda bakti daripada seseorang. Dan juga diceritakan di dalam kisah yang lain bahwasannya sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min biri walidayya ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa, masih ada kebaktianku untuk kedua orang tuaku setelah ini kedua orang tuaku meninggal? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, antad'u lahuma. Yang pertama apa? Antad'u lahuma, didoain orang tuanya. Seenggaknya setiap habis sholat, ya, dikirimin Al-Fatihah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Dan hal juga termasuk begitu, mengumpulkan orang-orang untuk sama-sama mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang kedua apa? Anta tasaddaq lahuma. Sedekahkan harta untuk kedua orang kita. Dan Masya Allah, Sahibul Bait mengumpulkan kita, ya, makanan gak kurang, jeruk semua ada. Ini ada, tidak lain sedekahnya Sahibul Bait ini untuk mereka yang sudah meninggal. Mungkin sedikit cukup sekian dari Al-Fagir. Minta maaf jika ada salah-salah kata. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.